banyak sekali yang berangkat ke sana tapi tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah di sana. Jadi kita memberikan edukasi pada jamaah karena kita melaksanakan ibadah memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, yang perlu disiapkan adalah hati kita, pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan semoga senantiasa selalu memanggil kita semua sebagai tamunya di Baitullah. Amin. Selamat datang di Check-in Baitullah, podcast persembahan dari Lintas Persada Tours and Travel. Tempat kita berbagi inspirasi, edukasi, dan pengalaman seputar perjalanan ibadah ke Tanah Suci. Di setiap episodenya, kita akan membahas berbagai hal penting seputar umroh dan haji, mulai dari persiapan, tips selama di Tanah Suci, kisah inspiratif para jamaah, hingga berbagai informasi yang bermanfaat bagi sahabat semuanya. Saya Lestari selaku host yang akan menemani sahabat dalam episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu persiapan umroh, bekal agar ibadah lebih tenang, nyaman, dan maksimal. Karena seringkali banyak calon jamaah yang bertanya, apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum berangkat umroh? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, hari ini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ibu Najiatul Ulfa, Sarjana Pendidikan selaku Tour Leader dari Lintas Persada Tours and Travel. Beliau ini insya Allah sudah sangat berpengalaman karena sudah berkali-kali mendampingi jamaah untuk melaksanakan ibadah umroh. Assalamualaikum Bu Najia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lestari. Apa kabar nih Bu Najia? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, gimana Bu Najia, sudah siap? Alhamdulillah, insya Allah siap. Baik, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama siap. nih. Sebelum membahas lebih jauh nih, boleh diceritakan terlebih dahulu Bu Najia, bagaimana sih tugas seorang tour leader dalam mendampingi jamaah umroh? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Najia, Alhamdulillah salah satu tour leader dari PT Prayogi Lintas Persada. Seperti yang ditanyakan sama Mbak Lestari tadi, apa saja ya yang perlu disiapkan atau apa tugas dari tour leader. Betul. Nah, alhamdulillah di PT Prayogi Lintas Persada saya menjadi salah satu tour leader, dan tugas dari tour leader yang paling utama adalah membuat jamaah nyaman. Jadi mendampingi jamaah dari sebelum keberangkatan kita sudah mulai mendampingi jamaah dari pengurusan paspor dan lain-lain, dan pada saat keberangkatan kami mendampingi dari berangkat juga selama ibadah di Tanah Suci Mekah Madinah sampai dengan kepulangan. Alhamdulillah itu adalah tugas yang luar biasa, dan alhamdulillah juga kami dipercaya untuk mendampingi jamaah-jamaah itu. Masya Allah, berarti menjadi tour leader itu sangat totalitas sekali ya Bu Harus Najia, totalitas, ya? karena Masya kalau Allah. tidak totalitas nanti kasihan jamaahnya gitu. Jadi kita mengambil keputusan menjadi tour leader, kita harus totalitas, lahir batin siap, semangat. Ya, jadi sehatnya bukan hanya sehat fisik, tapi juga kita juga menyiapkan mental kita. Karena nanti yang kita bawa adalah jamaah yang begitu banyaknya, dan mereka para jamaah dari latar belakang yang berbeda, punya pola pikir yang berbeda. Bagaimana caranya tour leader bisa menyatukan, menjadikan jamaah ini menjadi satu keluarga selama keberangkatan. Insya Allah, alhamdulillah. Berarti menjadi tour leader terutama di Lintas Persada itu memang sudah harus siap semuanya ya. Harus siap. Siap mentalnya juga. Iya, begitu. Baik, menurut pengalaman Bu Najia nih ya, kesalahan apa yang paling sering dilakukan calon jamaah ketika mempersiapkan keberangkatan umrohnya? Iya, kalau selama ini dari kami untuk kesalahan jamaah, insya Allah rata-rata kesalahannya tidak
begitu fatal. Mungkin ada satu dua yang lupa seperti menaruh power bank di koper. Nah, itu aja mungkin seperti itu. Karena apa? Di setiap keberangkatan di PT Prayogi Lintas Persada itu kita sudah mengedukasi jamaah. Pada saat manasik atau di grup sebelum keberangkatan itu kita sudah sering mengingatkan. Jadi untuk kesalahan itu bisa seminim mungkin, dan alhamdulillah juga selama ini hal-hal seperti itu bisa ditoleransi dan tidak sampai fatal gitu. Jadi edukasi yang kami berikan ke para jamaah itu bisa dipahami, bisa dimengerti, dan juga pendampingan dari kami itu yang menjadikan jamaah itu minim untuk kesalahannya gitu. Baik, oke. Kalau berbicara mengenai persiapan nih Bu, Iya. sebenarnya kapan waktu yang ideal nih untuk persiapan calon tamu Allah ini? Apakah 1 bulan sebelum keberangkatan atau mungkin hari H sebelum berangkat baru Oh dipersiapkan? gitu. Rata-rata kalau yang masih pertama kali umroh, Ya. mungkin 1 bulan itu mereka sudah persiapan, sudah banyak hal yang ditata. Tapi untuk idealnya sih 1 minggu sebelum keberangkatan Iya. itu sudah mulai packing, mulai persiapan. Karena nanti dikhawatirkan ada 1 2 yang tertinggal bisa dipenuhi. Kalau untuk yang Hamin 1 sebelum keberangkatan itu kasihan nanti terlalu mendadak. Terlalu Iya, mendadak, ya, jadi benar. idealnya yaitu 1 minggu sebelum keberangkatan. Nanti disampaikan juga sama TL bahwa untuk persiapan ini lah. Nanti tinggal 1 2 3 yang apa yang masih belum tinggal dimasukkan. Jadi insya Allah itu sudah waktu yang pas untuk persiapan keberangkatan. Oke, baik. Berarti biasanya kalau jamaah yang sudah pengen banget berangkat itu Iya, biasanya lebih excited ya Bu 2 ya? bulan 1 bulan itu sudah Sudah nggak siap bisa semua. tidur, sudah banyak hal yang dipikirkan, banyak hal yang dipersiapkan itu, karena Masya Allah, memang ya benar banget. perjalanan ke Tanah Suci adalah luar biasa. Jadi beliau para jamaah-jamaah itu sudah pol-polan persiapannya itu. Sudah nggak bisa tidur kayaknya Iya, tiap itu hari. tadi ada beberapa yang waktu saya temui itu, gimana Bu persiapannya? Ya Bu, saya sudah mimpi 3 kali di sana, saya sudah udah terbayang-bayang. Jadi tinggal apa ya, kita hadirnya di Baitullah itu sudah menjadi apa ya, mimpi yang luar biasa yang bisa membahagiakan jamaah. Makanya itu tadi kalau yang pertama kali datang itu sudah luar biasa persiapannya, itu sudah jauh-jauh Semangat hari. sekali Iya. Baik, selain dokumenmu seperti paspor nih Bu, biasanya perlengkapan pribadi apa yang harus disiapkan jamaah gitu? Iya, kalau untuk dokumen kan karena selama kita di sana dokumen yang paling penting adalah paspor dan visa. Insya Allah itu sudah cukup mewakili dari semuanya. Tapi kadang ada 1 2 jamaah yang masih bawa KTP atau apa, enggak apa-apa. Asalkan jangan bawa BPKB, sertifikat tanah itu ya jangan dibawa. Itu nanti yang bikin Takut repot. Iya, kepikiran. nanti kepikiran di rumah ini gimana nanti sertifikat saya atau apa, makanya dibawa ke sana, dibilangi sama dari kami tuh menyampaikan, Bu nggak usah dibawa ya, cukup ini aja itu. Kadang masih ada 1 2 yang masih kepikiran mau dibawa atau yang sudah sepuh-sepuh itu. Tapi alhamdulillah kalau untuk dokumennya cukup dengan paspor dan visa itu aja, sama ID card seperti ini, karena ini nanti ada menjadi pertanda bahwa jamaah ini masuk di travel kami. Jadi bisa meminimkan untuk jamaah yang misalkan lupa jalan ke hotelnya, bisa ditelepon Bisa dicek sama langsung iya, ya. dicek di sini nama tour leadernya, nama mutawifnya, dan alhamdulillah jamaah setelah kami informasikan untuk membawa untuk apa dokumennya cukup di paspor sama visa itu aja, insya Allah jamaah sudah paham dan juga sudah mengerti, sudah cukup itu aja, nggih. Oke, ini kembali lagi ke jamaah yang baru pertama kali umroh nih Bu. Iya. Nah, untuk jamaah yang baru pertama kali umroh kan otomatis baru pertama kali juga nih Iya. biasanya naik pesawat gitu. Iya. Gimana tipsnya? Mungkin Bu Najia ada tips biar jamaahnya tuh nggak gugup gitu. Iya, itu banyak itu pengalaman, takut, ada yang takut Iya. katanya takut ketinggian, takut apa, takut naik pesawat. Sepertinya kalau yang jamaah yang baru pertama atau apalagi orang-orang desa, mbah-mbah itu, piye nak, udah numpak pesawat nak, ya Allah mbak, enak banget loh mbak naik pesawat itu mbak.
kita jalan langsung duduk di kursi pesawat, tidak terasa apa-apa itu kita sudah sampai di tanah suci. Ya Allah ngono tanah lah itu kadang itu beliaunya itu yang sebelumnya merasa takut banget setelah kami informasikan, setelah kami sampaikan betapa bahagianya, enaknya, kami tunjukkan video-video dari keberangkatan yang sebelumnya. Ini loh Mbak, kalau di pesawat itu seperti ini, enak kayak gini. Alhamdulillah jamaahnya aman dan juga merasa nyaman. Akhirnya pada saat ada di pesawat juga beliaunya merasa nyaman. Jadi tidak ada rasa takut atau apa. Pun ada yang menyampaikan, "Anak mau naik bis saja mabuk atau apa atau Ya, apa." betul. Alhamdulillah ternyata di sana itu beliaunya karena itu tadi mindsetnya sudah kita berikan yang enak-enak, yang bahagia-bahagia, akhirnya jamaah juga nyaman semuanya. Jadi meskipun naik pesawat baru pertama, beliau merasakan nikmat, enak aja selama perjalanan baik dari berangkat maupun pulang. Mungkin ada beberapa yang merasakan seperti kalau di atas ada awan, lihat awan itulah itu kayak ono gluduk-gluduk nggih mboten napa-napa lah itu. Intinya kita bisa membuat jamaah nyaman itu aja. Jadi selama di pesawat pun kita bisa keliling untuk mengecek jamaah bagaimana keadaannya, bagaimana sudah bisa tidur, bisa itu. Jadi insya Allah jamaah juga tetap nyaman aja meskipun baru pertama. Iya, dihibur berarti Iya, ya yang di dalam itu pesawat saja. itu. Yang penting jamaah itu merasa nyaman, merasa bahagia karena kalau leadernya bahagia itu insya Allah jamaahnya juga Jamaahnya enak. ikutan, Iya, ya. ikut bahagia Nular, semuanya. Iya, energi positifnya itu menular ke jamaah semua Iya. gitu. Terus untuk menjaga kondisi fisik nih dari sebelum berangkat umroh supaya ibadahnya itu lebih maksimal. Nah, ada nggak tipsnya, Bu? Kalau untuk kesehatan kami sampaikan di jauh-jauh hari untuk jamaah yang mau berangkat bisa istirahat, tidak beraktivitas terlalu banyak atau persiapan bagi yang punya riwayat penyakit tertentu. Itu kami sarankan untuk konsultasi ke dokter, bisa menyampaikan ke dokter bahwa meskipun beliaunya ini kan ada juga pengalaman yang pernah pasang ring, jantung itu. Tapi alhamdulillah jamaah setelah konsultasi ke dokter disampaikan bahwa kondisinya siap, sehat dan diperbolehkan untuk berangkat ibadah, insya Allah selama perjalanan juga lancar semuanya. Jadi cukup dengan kita menyiapkan mental kita, kemudian apabila ada obat-obatan tertentu yang harus dibawa, itu yang harus dibawa dari sini karena memang obat-obatan di sini itu kan tidak ada di sana. Jadi beda itu tadi. Jadi untuk yang rata-rata jamaah-jamaah itu kalau punya riwayat penyakit itu mereka sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, sudah mempersiapkan bagaimana kondisinya supaya selama ibadah di sana bisa tetap sehat dan juga bisa maksimal ibadahnya gitu. Berarti kalau misal ada simpanan penyakit nih, Iya, kalau bisa harus konsultasi dulu ke berarti ya. dokter, Iya. ya sama persiapan obat-obatnya itu. Betul. Iya. Tadi sudah persiapan terkait fisik. Nah, Iya. sekarang dari sisi mental dan spiritual nih, apa yang harus dipersiapkan calon jamaah? Iya, karena ibadah ke tanah suci itu ibadah spiritual yang luar biasa. Jadi sebelum persiapan ke sana jauh-jauh hari, itu jamaah harus sudah mempersiapkan hatinya, ibadah hati. Itu lebih yang diutamakan. Karena apa? Banyak sekali yang berangkat ke sana tapi tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah di sana. Jadi kita memberikan edukasi pada jamaah karena kita melaksanakan ibadah memenuhi panggilan Allah ke Baitullah, yang perlu disiapkan adalah hati kita, pikiran kita, agar dijauhkan dari hal-hal yang negatif, menjaga hati kita supaya hati kita bersih. Sebelum berangkat minta maaf ke beberapa orang atau sanak saudara, karena nanti maaf, karena kita itu tidak tahu apakah kita pernah melakukan kekhilafan. Jadi maaf dari beliau itu bisa memudahkan langkah kita. Selain minta maaf juga minta doanya, mohon doanya. Jadi ibadah kita di sana itu bisa sinkron. Selain dari hati kita, dari pikiran kita yang fokus ibadah,
doa dari keluarga yang ada di rumah itu juga memudahkan langkah kita. Jadi mesti saya sampaikan kepada keluarga jamaah, Bapak Ibu ini orang tuanya, saudaranya ini berangkat ke Tanah Suci. Mohon selalu diiringi dengan doa. Kami dikawal dengan doa. Doa panjenengan yang ada di rumah itu memudahkan langkah kita selama ada di sana. Itu yang lebih untuk spiritualnya itu tadi Mbak, ibadah hati. Jadi yang disiapkan adalah hati kita. Jadi itu. Betul. Untuk menjaga hati itu emang susah banget Iya, ya, apalagi ketika jaga di tanah hati. suci, Ya. susah banget biasanya. Jadi jamaah itu sudah persiapan bagaimana biasanya yang karena memang kita punya pekerjaan yang bermacam-macam. Jadi pada persiapan menjaga hati, menjaga lisan kita supaya tidak sampai berbuat yang tidak baik ataupun berkata yang tidak baik karena nanti di sana itu juga akan berpengaruh. Betul. Gitu. Jadi kami memberikan edukasi misalkan selama di sana kita bertemu dengan hal apapun mohon untuk tidak mengomentari atau apapun iya karena kita akan bertemu dengan seluruh orang di dunia. Jamaah seluruh dunia ngumpul jadi satu di sana. Mereka punya kebiasaan yang berbeda. Jadi sebisa mungkin itu tidak mengomentari dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi menjaga ucapannya, menjaga lisannya. Lebih ke direm lah gitu Betul. istilahnya. Iya, kayak gitu. Jadi seperti itu ya sahabat Nggih. check-in untuk kita bisa menjaga dari sisi spiritual nih yang paling penting. Iya. Baik, selanjutnya nih Bu, seringkali biasanya jamaah itu membawa banyak barang yang sangat banyak banget karena kan Iya. terlalu excited ya Iya. gitu. Biasanya sampai kopernya itu nggak muat. Iya, Nah, gimana itu. nih caranya biar jamaah itu bisa membawa kebutuhan sesuai apa yang dibutuhkan aja biar kopernya itu muat pada saat berangkat? Iya. Itu ya Mbak, itu rata-rata untuk yang ibadah pertama kali itu apa aja dibawa sampai Betul. koper padahal kalau dari lintas itu kan ada 2 koper besar, ada koper kecil itu full semuanya. Akhirnya kami mengecek atau menyampaikan, Bu bisa di itu bagaimana persiapan kopernya. Kemudian nanti kami sampaikan karena nanti pada saat manasik itu kan juga jamaah sudah mendapatkan edaran apa saja yang perlu dibawa. Cuma kadang itu jumlahnya yang lebih. Terlalu banyak. Iya, sudah disampaikan di situ cukup bawa 2 atau 3 ternyata sampai ada yang bawa 5, bawa ada kayak kaos kaki itu kemarin ada bawa yang 1 lusin itu. Ya Allah Bu ini mau Coba jualan seperti atau apa gitu. Akhirnya saya sampaikan nggak usah banyak-banyak Bu. Nah, jadi diminimkan untuk berangkatnya karena apa? Jelas nanti pada saat di sana itu jamaah pasti akan belanja. Betul. Iya, jadi kalau kami biasanya mengedukasi kepada jamaah sebisa mungkin koper kecil dipenuhi, kebutuhan yang dari rumah itu dipenuhi, nanti dimasukkan di koper besar. Nah, kalau berangkatnya seperti itu otomatis nanti ada koper kosong yang lebih banyak. Karena rata-rata apalagi untuk yang berangkat pertama kali itu ada cucunya minta oleh-oleh, anaknya, saudaranya, tetangganya lah. Pengalaman kemarin yang Januari saja itu Mbak, padahal beliaunya itu petani. Beli jubah itu aja sampai 25-35 jubah. Jadi semua tetangganya iya, yang pelandang di rumah, yang rewang itu dibelikan semuanya. Jadi kalau jenengan berangkatnya sudah full, nanti belanjanya ditaruh di mana. Jadi kami memberikan menyampaikan koper kecil aja dipenuhi, nanti dimasukkan di koper besar. Jadi pada saat belanja jamaah-jamaah itu masih muat dan kopernya tidak sampai beranak lagi. Karena nanti kan juga pengaruh ke bagasi. Ya, jadi kami sampaikan seperti itu. Apalagi yang sangunya banyak itu Budel, jenengan lu sangunya sudah banyak, ini jelas nanti belanja. Mereka biasanya cuma ketawa aja. Oh nggih Bu, monggo ditotokan atau nanti kalau misalkan yang rumahnya jauh difotokan, ini yang dikurangi ini. Jadi alhamdulillah pada saat berangkat itu koper insya Allah aman, masih muat dan tidak sampai melebihi bagasi gitu. Untuk bagasinya itu berapa kilo Bu? Untuk yang koper besar sama koper Iya, kecilnya? kalau di keberangkatan itu kan koper kabinnya 7 kilo. Kalau yang koper besar 20 kilo maksimal. Lah kepulangannya itu 30 kilo. Lah itu rata-rata jamaah itu kan kadang ada yang bawa cemilan atau apa. Jadi
dari cemilan-cemilan yang ada di koper itu sudah habis dimakan bersama-sama, akhirnya koper masih aman. Pada saat kepulangan bagasi tidak sampai melebihi. Jadi gitu. Insya Allah masih aman lah untuk Berarti itu. perlu nih kalau misal sebelum berangkat atau sebelum pulang ditimbang dulu gitu Iya, ya. ada karena di hotel biasanya ada alat timbang untuk apa koper-koper itu. Jadi jamaah yang takut, Bu ini kayaknya kok berat banget ya. Ini berapa ini? Saya sarankan monggo ayo Bu biar tahu nyenengan ini berapa kilo, apakah ini lebih, tapi rata-rata insya Allah tidak sampai melebihi. Cuma kadang jamaah itu takut aja. Nanti kalau bagasinya melebihi kapasitas nanti jenengan kena denda atau gimana itu jamaah pada takut, akhirnya setelah ditimbang ternyata masih aman. Jadi alhamdulillah jamaah. Mungkin ada beberapa sih yang karena kopernya itu sudah full. Jadi oleh-oleh kayak unta atau apa itu dikalung, apa kayak itu ditenteng. Iya, kalau mainan-mainan itu mbah-mbah atau ayahnya itu yang berangkat itu mesti dibawa itu dikalungkan itu untanya digendong kemana-mana itu. Iya. Ya, jadi selama Bu Najia menjadi tour leader nih, kan tentunya banyak sekali ya pesan dan kesan yang dari setiap keberangkatannya pasti berbeda-beda. Iya. Betul. Jadi menurut Bu Najia nih yang paling berkesan nih dari semua keberangkatan yang sudah pernah dilalui oleh Bu Najia, apa mungkin bisa disampaikan ke sahabat check-in Baitullah? Iya. Alhamdulillah karena memang itu tadi setiap keberangkatan kita akan bersama dengan orang yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda. Jadi setiap keberangkatan itu pasti punya cerita yang berbeda pula. Betul. Jadi ada hal-hal yang berbeda pula. Mungkin yang sangat-sangat terkesan dan sampai dengan hari ini menjadi angan-angan dan juga menjadi apa ya, kunci bahwa untuk berangkat ke Baitullah itu bukan hanya karena uang, bukan hanya karena kemauan kita, tapi memang murni itu dari ridhonya Allah. Baitullah miliknya Allah. Orang yang punya uang pun belum tentu bisa ke sana. 2018 Mbak, saya juga mendampingi jamaah pada saat itu. Dan pada saat itu Saudi masih terbang kan dari Surabaya. Tiket boarding pass itu keberangkatan sampai kepulangan itu sudah dikasihkan sama TL. Jadi saya kebetulan yang bawa satu tas itu boarding pass untuk jamaah dari keberangkatan kepulangan. Ada salah satu jamaah yang berangkat dengan anaknya. Ibu ini sehat. Dilihat dari berangkat sampai dengan posisi menunggu naik pesawat itu beliaunya sehat. 15 menit sebelum berangkat itu beliaunya minta diantar ke kamar mandi. Qadarullah setelah dari kamar mandi itu beliaunya pingsan. Pingsan di Juanda, dan setelah itu sampai dengan 5 menit sebelum keberangkatan, sebelum pesawat terbang itu beliaunya masih belum sadar. Akhirnya dari pihak Juanda tidak mengizinkan terbang. Otomatis ibunya ditinggal di situ, ditunggu sama petugas Juanda, anaknya harus terbang. Sampai di situ kita lari dari tim itu tadi, lari sampai di atas pesawat. Akhirnya pesawat berangkat. Kita cuma bisa, ya Allah, benar ya, Baitullah bukan hanya untuk bukan untuk apa ya, maksudnya tidak semua orang. Beliaunya sudah bayar penuh 35 juta pada saat itu, mungkin kurang lebih segitu. Orangnya juga sudah siap di situ, tapi Allah mentakdirkan tidak sampai ke sana. Jadi sampai dengan saat ini kalau saya menyampaikan ke jamaah, untuk para calon-calon tamu Allah, tamu Rasulullah, selama kita belum sampai di tanah suci, kita masih calon tamu Allah. Selama kita belum sampai di Baitullah, kita masih calon tamu Allah. Itu karena apa? Takdirnya kita itu kita tidak tahu, jangankan untuk besok. Hari ini aja nanti kita seperti apa kita tidak tahu. Jadi lebih ke ya Allah, takdirkan saya, pantaskan kami untuk bisa hadir di Baitullah, untuk bisa bersujud di Baitullah karena ridhomu, karena takdirmu, dengan keadaan yang baik, dengan fasilitas yang baik. Itu doa kita yang selalu kita sampaikan kepada jamaah. Jauh-jauh hari, 1 bulan, 2 bulan sebelum keberangkatan, kita doa. Kita mohon pada Allah,
kita bisa menjadi tamu Allah, kita bisa hadir di Baitullah, bisa beribadah dan merasakan nikmatnya ibadah di tanah suci. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, Mbak. Itu jadi saya sampaikan ke jamaah, selama kita masih belum sampai ke sana, kita masih calon ya, Bu ya. Jadi tetap doa kita pada Allah, ya Allah, takdirkan saya sampai bisa hadir di Baitullah yang sesungguhnya di hadapan saya itu. Jadi jamaah itu akhirnya itu lebih ke mengena di hati gitu. Jadi bukan karena saya punya uang banyak saya bisa, enggak seperti itu. Dan pengalaman itu akhirnya bisa kesampai karena memang ada jamaah yang mohon maaf ya, kalau orang yang ekonomi atas itu kan kadang merasa bahwa saya punya segalanya. Saya punya uang banyak, saya bisa membeli. Tapi hatinya itu tadi yang belum ditata. Jadi kami sampaikan seperti itu supaya apa? Supaya lebih mengena. Jadi jamaah bisa benar-benar merasakan nikmatnya ibadah di sana itu seperti apa. Bukan hanya karena uang, bukan hanya karena kesempatan kesehatan, tapi karena ridhonya Allah yang bisa menghadirkan kita sampai di Baitullah. Itu, Mbak. Insya Allah. Nggih. Berarti itu yang paling berkesan. Iya, ya, Bu, itu ya? yang paling berkesan dan tidak bisa lupa saya. Kalau yang rata-rata untuk yang jamaah-jamaah selama di Tanah Suci, biasanya itu tadi. Kalau biasanya kita sering memudahkan urusan orang lain, insya Allah akan dimudahkan. Iya. Itu sudah berkali-kali terjadi. Kalau misalkan kita tidak banyak protes, kita tidak banyak mencela, karena memang kita adalah tamu di sana. Apapun suguhan dari Allah, apapun suguhan yang kita hadapi di sana itu memang suguhan dari Allah untuk kita tamu-tamunya. Tapi ada kadang 1-2 orang yang ini kok gini, ini kok gini, ini kok gini. Nah, itu rata-rata itu ibadahnya tidak begitu mengena. Tapi kalau sudah menerima, ya Allah terima kasih atas suguhannya, terima kasih atas, dan orang-orang yang seperti itu rata-rata itu fasilitas atau apapun itu lebih Baik. iya, lebih baik. Tanpa mereka minta, tanpa mereka harus membayar lebih, itu Allah sudah mempersiapkan dan menyiapkan suguhan-suguhan tersebut. Jadi itu banyak sekali yang terjadi. Makanya saya sampaikan, Bu, karena memang kita jamaah banyak kan, ada 1-2 orang ya Allah Bu, ibu ini loh baiknya kayak gini sama jamaah-jamaah juga. Ternyata Allah itu memberikan beliau-beliau itu seperti suguhan yang luar biasa di luar prediksinya gitu. Iya, jadi itu memang kalau di Tanah Suci itu Masya Allah, kalau orang yang hatinya baik, insya Allah juga suguhannya juga baik dan luar biasa. Makanya dari jauh-jauh hari, ayo kita tata hati kita, ayo kita tata pikiran kita. Bismillah, kita mudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita, gitu. Insya Allah. Baik, menurut Bu Najia nih, Iya. kalau misal ada nih seseorang yang masih ragu untuk bisa berangkat umroh. Nah, menurut Bu Najia, apa yang harus dipersiapkan untuk sahabat check-in Baitullah? Iya, kalau ada yang masih ragu, itu biasanya itu mungkin ada beberapa informasi yang didapat yang kurang enak, kurang nyaman. Akhirnya jamaah itu seperti mau berangkat, takutnya kayak gini, takutnya kayak gini. Nah, itu bagian dari PR kita, PR kami dari para agen maupun leader-leader untuk meyakinkan. Kita memberikan edukasi, kita memberikan betapa bahagianya orang-orang yang sudah ke Tanah Suci. Kemudian kalau memang beliaunya sudah punya rizki, kenapa kok tidak segera kita tunjukkan bagaimana nikmatnya beribadah di sana. Jadi itu nanti yang bisa menjadikan beliaunya itu mantap. Apalagi untuk orang yang masalah kesehatannya kurang atau yang pakai kursi roda atau apa. Beliaunya punya niat berkali-kali, pingin sekali ke Baitullah, tapi jadi niatnya itu akhirnya tidak tersampaikan karena ada beberapa informasi kalau di sana itu gini. Nah, jadi takut. Padahal tidak seperti itu juga. Karena kalau kita lihat juga di sosmed atau di itu kan bukan hanya orang normal, orang yang sepuh banget, yang umurnya 100 lebih aja bisa. Ada yang sakit, yang pakai kursi roda tapi juga bisa. Tapi itu jadi itu yang harus diyakinkan kepada jamaah tersebut atau calon jamaah tersebut, meyakinkan, Bu, orang yang seperti ini aja bisa sampai ke sana. Jenengan masih seperti ini kondisinya, insya Allah bisa.
Jadi itu yang meyakinkan. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah pemilihan travelnya, Mbak. Karena apa? Nanti ada juga ya beberapa travel yang tidak memberikan pelayanan lebih kepada jamaah yang kesehatannya kurang. Tapi insya Allah di lintas persada seperti apapun keadaannya jamaah insya Allah kami melayani dengan baik. Jadi meskipun pakai kursi roda atau apa itu jamaah tetap nyaman, tetap bisa melaksanakan ibadah. Dan juga kita juga berusaha untuk jamaah ini benar-benar tidak mengurangi nikmatnya ibadah di sana. Iya, jadi itu yang harus ditekankan. Jadi meyakinkan supaya niatnya itu mantap, kemudian bahwa ke tanah suci itu adalah panggilan. Kalau Allah sudah memanggil, seperti apapun keadaannya, insya Allah Allah memampukan. Dan banyak sekali kejadian kalau di rumah sakit ternyata di sana sehat, pulang juga makin sehat. Dan ada juga yang di rumah sehat luar biasa, ternyata di sana itu keadaannya jadi sakit atau apa. Jadi kembali lagi itu tadi pikiran dan hatinya. Karena nanti mindset kita itu nanti yang membuat kita semangat. Kalau kita semangat, insya Allah nanti di sana ibadahnya juga lancar lah Mbak. Gitu. Meskipun kondisinya tidak fit 100% atau pakai kursi roda, tapi beliaunya tetap semangat untuk ibadah dan juga tidak mengurangi kekhusyuan ibadahnya di sana. Betul. Biasanya meskipun kondisinya kurang fit, kalau semangat pasti itu akan menjadikan memompa semangatnya. Jadi insya Allah itu nanti yang menjadikan mindsetnya bisa menjadi ikut semangat seperti teman-temannya yang lain. Iya, jadi energinya ini nular. Iya, ketularan yang semangat itu tadi. Iya. Baik, terkait lintas persada nih Bu ya. Iya. Apa kelebihan pendampingan yang diberikan oleh lintas persada sehingga jamaah itu bisa merasa lebih nyaman selama perjalanan ibadah? Iya, alhamdulillah kalau di lintas persada itu kita memberikan pelayanan yang luar biasa, mendampingi jamaah juga insya Allah luar biasa baik dari sebelum berangkat maupun terutama selama ibadah di sana. Kami juga mengajak jamaah untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bukan hanya ibadah wajibnya, tapi juga kita informasikan atau kita ajak. Ayo kita ajak untuk jamaah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah selama di sana. Dan pendampingan insya Allah juga dirasa jamaah itu sangat nyaman. Karena apa? Buktinya dari seluruh kebanyakan dari jamaah-jamaah yang sudah berangkat dengan lintas persada, mereka memilih itu ikut lagi bersama lintas persada. Sudah sekeluarga 5 orang berangkat, setelah selesai berangkat bukan kok sudah cukup, ternyata Bu saya daftar lagi, saya mau berangkat lagi dengan lintas persada. Jadi otomatis itu sudah menjadi nilai plus bahwa pelayanan dari lintas persada itu sudah nyaman dan benar-benar membuat jamaah itu juga nyaman. Betul. Tenang ibadahnya. Iya. Kalau di luaran sana memang lintas persada itu terkenal dengan pelayanan. Iya pelayanan. Karena memang jamaah yang berangkat ke sana itu rata-rata juga belum pernah. Jadi bagaimana tour leader itu bisa mendampingi jamaah, mengajak jamaah untuk ibadah di sana, kemudian menunjukkan beberapa tempat-tempat bersejarah, itu sudah menjadikan nilai plus bagi jamaah. Ya Allah, saya di sana itu dikawal, saya di sana itu didampingi, baik ibadahnya maupun untuk kegiatan-kegiatannya saya selalu didampingi. Jadi jamaah tidak merasa aku gak diramut. Nah itu, jadi alhamdulillah dari lintas persada sangat memperhatikan untuk pelayanan itu, memberikan pelayanan yang lebih kepada jamaah maksimal, karena nanti kalau jamaah sudah puas, jamaah nyaman, itu akan menjadi nilai plus bagi kami, menjadikan kami lebih bahagia dan berusaha untuk sebanyak-banyaknya mengajak orang untuk ibadah bersama lintas persada. Masya gitu. Allah. Baik, terakhir nih Bu Najia, alhamdulillah ya. Boleh nih disampaikan pesan singkatnya nih yang wajib diingat oleh calon tamu Allah sebelum beliau berangkat menuju ke tanah suci. Pesan singkatnya ya, bismillah, bahwa ibadah ke tanah suci itu harus kita perjuangkan. Bukan hanya dengan materi, tapi dengan hati. Ya, jadi ibadah hati yang lebih kita utamakan. Kalau kita memantaskan diri, kita menata hati kita, insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita ke Baitullah dengan jalan yang di luar prediksi kita.
Nggih. Jadi untuk jamaah-jamaah atau saudara-saudara semuanya yang begitu rindu dengan Baitullah, mulai saat ini ayo kita tata hati kita, kita pantaskan, kita kuatkan niat kita kuatkan doa kita. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan kita ke Baitullah. Guru yang hanya gajinya 500.000 ternyata bisa ke Baitullah seperti saya. Karena apa? Karena keyakinan kita dan juga langkah kita. Kita berteman dengan PCR Baitullah, insya Allah kita juga bisa berkali-kali ke Baitullah. Jadi untuk semuanya sahabat-sahabatku yang merasa takut, jangan takut untuk bisa ke Baitullah. Sampean harus berusaha memperjuangkan ke Baitullah dengan cara apa? Dengan cara menabung, materi boleh, tapi menabung dengan energi atau menabung dengan ilmu hati. Itu yang lebih diutamakan. Segera bergabung dengan Lintas Persada untuk teman-teman yang mau bersyiar, insya Allah lebih dimudahkan ke Baitullah. Kita bersama-sama, kita siap dan kita bisa ke Baitullah dengan mudah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga atas ikhtiar kita. Seperti itu Mbak Lestari, kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah, terima kasih ya Bu Najia. Iya, sudah sama-sama. berbagi pengalaman, sudah berbagi tipsnya juga bersama sahabat check-in Baitullah. Iya. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Najia tadi nih Iya. bisa menjadi bekal bagi sahabat check-in Baitullah yang sedang mempersiapkan rencana perjalanan ibadahnya. Iya, amin ya rabbal Sepertinya Bu alamin. Najia juga akan berangkat ke Tanah Suci lagi ya. Insya Allah, Bismillah, mohon doanya. Insya Allah besok pagi saya mendampingi jamaah PT Prayogi Lintas Persada yang insya Allah ada 11 bis keberangkatan. Masya Allah. Dan kebetulan saya ada di bis 1. Jadi yang berangkat besok pagi jam 4 subuh kita berkumpul di Masjid Namira untuk berangkat ke Juanda bersama-sama. Mohon doanya semoga ibadah kami dari seluruh jamaah PT Prayogi Lintas Persada diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, jamaah semuanya aman, nyaman ibadahnya dan bisa merasakan nikmatnya ibadah ke Tanah Suci bersama Lintas Persada gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga doa untuk sahabat semuanya yang menyaksikan, semoga juga dimudahkan ke Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan ya selamat bertugas. Iya, kepada terima Ibu Najia kasih. serta Bismillah. seluruh para tour leader dan juga mitra resmi dari Lintas Persada yang kebetulan besok berangkatnya itu di Umrah Akbar ya. Bu Iya, Najia. umrah miladnya Lintas Persada. Ada muhasabah di Masya Padang Allah. Arafah. Jadi umroh serasa haji. Itu yang luar biasa, yang beda dengan umroh-umroh lainnya gitu. Masya Allah, berangkat 11 bis ya Bu. Iya, insya Allah 11 bis dari PT Prayogi Lintas Persada. Kita berkumpul semuanya di Padang Arafah. Insya Allah, baik. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, Amin, kelancaran, amin. keberkahan dan juga kemudahan untuk menjaga calon-calon tamunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Oke, bagi sahabat check-in Baitullah yang ingin berangkat umroh dengan pelayanan yang aman, nyaman, serta pendampingan yang profesional, serta bimbingan mulai dari persiapan hingga kembali lagi ke tanah air, percayakan perjalanan ibadah sahabat semuanya bersama Lintas Persada Tours and Travel. Tim kami siap membantu mulai dari proses pengantaran, manasik, kemudian serta pengurusan dokumen hingga pendampingan penuh selama beribadah di Tanah Suci dan kembali lagi ke tanah air. Jangan ragu untuk menghubungi tim Lintas Persada Tours and Travel di nomor yang tertera di bawah ini dan konsultasikan perjalanan ibadah Anda bersama Lintas Persada Tours and Travel. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tulis pertanyaan ataupun komentar di bawah ini ya. Share juga video ini kepada keluarga, kepada sahabat, dan orang-orang tercinta agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Saya ya rabbal Lestari, alamin. selaku host dari podcast Check-in Baitullah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita jargon dulu nih Bu. Oke, siap Mbak Lintas Lestari. Persada, Umrah bareng, senang bareng. Yes, barakallah. Iya, senyum Assalamualaikum barokah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.